Hansen di sini. Suatu hari entah kenapa saya sangat malas melakukan pekerjaan harian saya. Tiap hari pekerjaan ini terasa semakin berat dan terasa semakin menantang. Saking malasnya saya meninggalkan proyek-proyek yang saya janjikan untuk dikerjakan di bulan depan. Tapi saya tetap tak kunjung kerjakan. Pernahkah kamu berada di posisi seperti itu? Ya, menyebalkan bukan? Faktanya kondisi ini muncul saat saya sedang banyak waktu luang saat ditanya teman, gimana proyek yang kamu ceritakan dulu? Saya cuma berdalih, saya lagi susah ngatur waktu. Masa sih? Ini hal yang aneh, sesuatu yang di luar jangkauan otak saya. Kenapa saya sangat malas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat ini? Apa yang membuat saya bisa seperti itu? Dan apa jejak historisnya kita manusia memiliki dua pemikiran yang berlawanan? Di satu sisi ingin mengerjakan tugas berat, mendesak, dan telah masuk tenggat waktu, tapi di sisi lain kita juga malas mengerjakannya. Apakah ada trik supaya bisa mengerjakan pekerjaan berat agar mudah? Setelah berjam-jam mencari tahu via bacaan, video, dan hasil browsing, sampailah saya kepada kesimpulan dari Journal of Neuroscience tentang work ethic atau kebiasaan kerja. Jurnal ini menjelaskan bagaimana otak manusia secara langsung dalam beraktivitas dirangsang oleh hasil pencapaian tertentu. Dan tahukah kamu kenapa saya yang tahu, paham, dan jelas wajib untuk melakukan aktivitas berat yang mendesak, tapi saya tetap tidak mengerjakannya? Nah, inilah dia akar dari segala macam kemalasan dan juga kerja keras. Dopamin. Hormon dopamin disebut sebagai hormon pengendali emosi. Saat dilepaskan dalam jumlah yang tepat, hormon ini meningkatkan suasana hati sehingga orang merasa lebih senang dan bahagia. Sebaliknya, kekurangan hormon dopamin membuat mood buruk, malas, pasif, bahkan bisa meningkatkan resiko depresi. Studi di jurnal ini menggunakan positron emission tomography untuk mencitrakan otak para peserta dengan sampel dari si ambisius sampai pemalas akut. Para peserta diminta untuk memilih berbagai tugas yang sederhana sampai yang sulit dengan imbalan berupa uang. Para peneliti menemukan bahwa orang yang mau bekerja keras karena hadiah memiliki pelepasan dopamin yang lebih tinggi. Ada penemuan luar biasa yang dilakukan oleh Dr. Ali Sharaf pada tikus melalui eksperimen ini. Para dokter menanamkan elektroda di otak tikus. Setiap kali tikus menarik tali atau tuas, para peneliti merangsang sistem hadiah pelepasan dopamin di otak tikus. Hasilnya, tikus-tikus itu mengembangkan keinginan yang sangat kuat sampai mereka hanya terus menarik talinya berjam-jam. Tikus menolak untuk makan dan tidur. Mereka hanya terus menarik tali sampai mereka jatuh karena kecapean. Tapi ketika prosesnya dibalik, para peneliti memblokir pelepasan dopamin di pusat otak. Akibatnya, tikus menjadi lesu, bahkan untuk bergerak dan minum mereka tidak mau. Mereka tidak mau bangun, mereka tidak mau kawin, mereka sama sekali tidak menginginkan apapun. Bisa dikatakan, tikus kehilangan semua keinginan untuk hidup. Namun, jika makanan diletakkan langsung ke mulut mereka, tikus ini tetap makan dan menikmatinya. Mereka hanya tidak memiliki motivasi untuk bangun dan mengerjakannya sendiri. Selama ini saya berpikir bahwa kehausan atau kelaparanlah yang memotivasi saya untuk mendapatkan makanan atau minum. Tetapi jangan lupa, ada juga dopamin yang berperan penting dalam fenomena ini. Secara umum, fenomena ini juga terjadi pada kehidupan saya dan kamu sehari-hari. Otak kita dibangun oleh prioritas pada berapa banyak dopamin yang akan didapat. Jika suatu kegiatan sedikit melepaskan dopamin, saya tidak memiliki banyak motivasi untuk mengerjakannya. Tapi, jika suatu kegiatan banyak melepaskan dopamin, saya lebih termotivasi untuk mengerjakannya berulang-ulang kali. Jadi, aktivitas mana yang melepaskan dopamin? Setiap aktivitas yang saya tahu ada imbalan yang saya suka, maka otak saya sudah menghasilkan dopamin. Tapi, jika saya tahu tidak ada imbalan langsung dari aktivitas itu, maka otak saya tidak menghasilkan dopamin. Misalnya, sebelum saya makan makanan enak yang saya idam-idamkan, otak saya sudah menghasilkan dopamin karena saya berharap bahwa makanan ini membuat saya merasa enak dan senang. Dopamin itu bagus dan buruk. Jika dopamin dipakai sebagai pemicu aktivitas hal produktif, maka bagus. Tapi jika dopamin dipakai sebagai pemicu untuk aktivitas hal negatif, maka ia tidak bagus. Contohnya, aktivitas produktif selain pekerjaan profesional saya adalah
nulis, membaca, membuat video, dan forex. Disinilah fokus harian saya agar saya selalu mengerjakan setiap hari pekerjaan ini dan tambahan proyek baru lainnya. Sebaliknya, aktivitas negatif saya adalah menonton YouTube, stand up comedy, Twitter, Instagram, browsing, dan chat tanpa arah. Selama ini, aktivitas tersebut adalah penyumbang terbesar membuang-buang waktu saya. Saya bisa main Instagram atau Twitter sampai 2-5 jam seharinya. Secara tidak langsung, yang harus saya rubah adalah pertama, saya harus mengatur aktivitas dopamin positif dan negatif saya. Kedua, berusaha untuk mengurangi aktivitas dopamin negatif. Lalu sekarang pertanyaannya, 1. Bagaimana supaya bisa mengatur proporsi dopamin? Kedua, bagaimana cara mengurangi aktivitas dopamin negatif ini? Caranya adalah dengan puasa dopamin atau dopamin detox. Dopamin detox berfungsi untuk mengembalikan skor dopamin seperti sedia kala atau memberikan proporsi yang setara kepada setiap aktivitas. Contohnya, dulu sebelum ada internet, membaca buku adalah aktivitas menyenangkan dengan skor 1 kali. Bermain video game atau menonton film, skornya juga 1 kali. Tapi sekarang sudah berubah, karena terlalu sering nonton film, skor nonton film sudah jadi 3 kali. Dopamin enaknya sudah 3 kali lipat, dan jadinya aktivitas nonton film pastinya lebih banyak 3 kali lipat daripada baca buku. Nah, sekarang grand design-nya adalah untuk menyematkan skor video game atau aktivitas dopamin negatif lainnya kembali ke skor semulanya saat mencoba pertama kali. Caranya, tahap pertama, yaitu melakukan setidaknya 4 hari dalam sebulan dopamin detox. Ini boleh sekali seminggu atau tiap hari selama 4 hari berurutan. Selama sehari ini, saya stop untuk melakukan aktivitas dopamin negatif. Yes, saya harus bertahan 24 jamnya. Dalam satu hari itu, saya hanya boleh mengerjakan hal-hal produktif mengeluarkan dopamin positif, seperti buat rencana kerja, olahraga, masak, meditasi, baca buku, buat video, dan lain-lain. Setelah berhasil melakukan dopamin detox 4 hari dalam sebulan, maka saya melakukan tahap terakhir atau kedua dopamin detox, yaitu dopamin detox setiap hari dengan rasio pembagian dopamin negatif 1:4. Peraturannya begini, selama setiap hari saya boleh mengerjakan aktivitas dopamin negatif jika telah melakukan aktivitas dopamin positif sebanyak 4 kali lipat dari waktu aktivitas dopamin negatif yang saya inginkan. Dan aktivitas dopamin negatif pun hanya boleh dikerjakan di akhir hari, misalnya sore hari atau malam hari setelah saya mengerjakan seluruh aktivitas dopamin positif. Misalnya, saya ingin nonton film 10 menit, maka saya harus mengerjakan aktivitas dopamin positif selama 40 menit. Ingat rumusnya tadi adalah rasio pembagian 1:4. Jika ingin 1 jam main video game, maka saya harus membuat video atau baca buku total 4 jam terlebih dahulu, dan begitu seterusnya. Sangat sederhana, bukan? Nah, jika ada aktivitas dopamin positif yang belum dikerjakan, saya dilarang mengerjakan aktivitas dopamin negatif. Saat hari pertama puasa dopamin, rasanya sangat-sangat berat. Saya terbiasa mendapatkan dopamin negatif di awal setiap harinya dan bukan di akhir. Saat bangun pagi, saya biasa cek email, Twitter, dan Instagram. Tapi saat puasa dopamin, otak saya kram dan mood saya berasa ada yang kurang seharian itu. Tak terasa sudah 1 minggu saya dopamin detox. Berikut hal-hal yang saya kerjakan yang saya tidak pernah imajinasikan sebelumnya bahwa saya bisa mengerjakan hal ini. Baca buku 7 jam, buat video 12 jam, nonton video Udemy 4 jam, menulis skrip video 5 jam, riset dan development buku 4 jam, nulis blog 3 jam, merapikan kamar 2 jam, olahraga 1 jam, membersihkan toilet 1 jam, dan upload jual barang yang tidak diperlukan 1 jam. Anda bisa bayangkan bahwa saya bisa mengumpulkan niat ini bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, entah atau kapanpun. Sedangkan dopamin negatif yang saya banyak kerjakan adalah nonton Netflix, buka YouTube, Twitter, Instagram, dan main nelpon teman. Dan total waktu yang saya buang hanya 10 jam dalam 7 hari. Dan itu benar-benar sesuatu yang di luar jangkauan otak saya, bahwa saya bisa merubah aktivitas ini hanya dengan menggunakan dopamin detox. Ia bagai pedang bermata dua. Jika saya tidak mengelolanya, maka saya akan dikelola olehnya melalui tumpukan aktivitas baru atau proyek pribadi yang terus bertambah, dan saya tak kunjung menyelesaikannya. Sebaliknya, jika aktivitas dopamin positif ini bisa dikelola, maka hidup saya lebih teratur,
Sementara hidup teratur sama artinya dengan ketenangan batin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa membuat video lebih banyak buat kamu. Juga jangan lupa like, share video ini kepada orang-orang yang menurut kamu membutuhkan video ini. Tinggalkan komentar atau pendapatmu, juga masukan dan saran tentang topik video selanjutnya yang bagus untuk saya buat. Hansen di sini, have a nice day.